Tahu nggak, ekonomi Indonesia lagi juara dunia. Resmi Indonesia jadi negara dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di G20. Satu Indonesia, orang paling sabar itu orang Rawapitu. Seskap Teddy minta warga segera lapor jika ada yang belum tersentuh bantuan. Apa kes ni? Arab Saudi kaya minyak, Qatar pun kaya. Tapi ekonomi Islam, kejap. Malaysia nombor satu terkuat di dunia. Senyap-senyap Perdana Menteri kita Datuk Seri Anwar Ibrahim, syabas yang telah dapat mengubah cerita orang ramai tentang kekuatan ekonomi negara kita. Warga tidak percaya, para sahabat, bahwasanya ekonomi Indonesia terbaik dekat di dunia G20, para sahabat. Bahkan masyarakat menolak dengan keras bahwasanya pidato Bapak Prabowo itu katanya hoax. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para sahabat dan teman-teman dengan Mas Farhan. Gimana kabar-kabarnya? Semoga kalian semuanya sehat-sehat saja. Yang baru bergabung di videonya Mas Farhan, terima kasih banyak-banyak yang sudah setia menonton di channel ini. Saya doakan semoga kalian semua dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dijauhkan dari malak bahaya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke para sahabat dan teman-teman, di video kali ini Mas Farhan akan nge-reaction beberapa video yang sudah di-tag di TikTok Mas Farhan tentang kenaikan peningkatan ekonomi Indonesia di antara negara G20 para sahabat. Sudah di peringkat atas, di peringkat nomor 1 dekat dunia di G20 macam itu. Ini merupakan pencapaian yang is the best dalam sejarah Indonesia ketika Bapak Prabowo menjabat. Tetapi para sahabat, dalam reality, dalam fakta yang sesungguhnya di lapangan di Indonesia, bahwasanya jalan dekat sana masyarakat tidak sejahtera, bahkan jalan masih berlumpur, bahkan untuk akses roda 2 para sahabat, moto, jangankan kereta, sudah ditarik-tarik para sahabat. Moto itu pun sangat susah untuk melalui para sahabat yang ada dekat Lampung. Ini yang dikatakan Indonesia yang merupakan kenaikan ekonominya di antara G20 para sahabat. Ini di antara G20 pula ini G20 macam itu para sahabat. Ini merupakan macam tak masuk akal di kita. Kalau Malaysia dikatakan menguasai ekonomi Islamik di dunia para sahabat, aku baru percaya para sahabat bahwasanya Malaysia diam-diam sudah menguasai, bahkan ada di urutan tingkat atas. Nomor 1 para sahabat, Malaysia, Islamic ekonomi Malaysia number 1. Itu merupakan is the best, bagus. Karena kita menengok kesejahteraan masyarakatnya dan ringgitnya, mata uang ringgit yang semakin kukuh, boleh dipercayai lah. Kalau dekat Indonesia, rupiah semakin melemah dan malah mau membohongi rakyat agar kalau mencalonkan lagi, tetap dipilih macam itu para sahabat. Dan para sahabat penasaran seperti apa pernyataan bahwasanya Indonesia nomor 1 ekonominya, pertumbuhannya terbaik di dunia G20 para sahabat. Kita simak videonya, apa-apa benda boleh komen dekat bawah. Tetapi jangan lupa bantu sokong channel ini dengan like, comment, share, dan subscribe-nya. Kita tonton sama-sama. Let's go. Tahu nggak, ekonomi Indonesia lagi juara dunia. Resmi Indonesia jadi negara dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di G20. Bukan kata netizen, ini data resmi dari Badan Pusat Statistik. Tahun 2025, ekonomi Indonesia tumbuh 5,39% dari tahun 2025. Secara kuartal naik 0,86% dan sepanjang tahun tembus 5,11%. Di G20, cuma 2 negara yang bisa tumbuh di atas 5%. Indonesia peringkat 1, Cina di bawah kita nomor 1 pas. Yang lain, Arab Saudi 4,5%, Cina pun di bawah Indonesia. Singapura 4,4%, Eropa cuma 1,5%, bahkan Korea Malaysia Selatan gak termasuk daftar di sana. Ini nunjukin Di arah ekonomi G20. Prabowo Subianto ada di tangan yang tepat. Ini negara-negara maju. Perekonomian Airlangga Hartarto. Kenapa ekonomi kita kuat? Karena mesinnya jalan semua. Pertama, konsumsi Mesinnya rakyat jalan naik. semua, Belanja katanya. rumah tangga tumbuh hampir 5%, restoran dan hotel melejit karena pariwisata bangkit. Kedua, investasi ngebut. Investasi tumbuh 5%, Investasi ngebut bahkan katanya. pembelian mesin dan alat produksi melonjak hampir 18%. Artinya apa? Rakyat belanja, pengusaha ekspansi, uang muter, lapangan kerja hidup, ekspor juga perkasa, sawit, besi baja, mesin listrik, sampai kendaraan, semuanya naik lebih dari 7%. Dari wilayah, Sulawesi jadi bintang.
tumbuh 6,23%, tertinggi se-Indonesia. Jawa tetap kuat, tapi pusat ekonomi baru mulai muncul di luar Jawa. Ini sinyal penting, pembangunan makin merata. 2025 bukan tahun Pembangunan biasa. makin Ini merata tahun katanya. konsolidasi menuju lompatan lebih tinggi untuk Indonesia maju. Mampu menjaga pertumbuhan ekonomi. Prabowo pertumbuhan masih ekonomi tetap Indonesia tinggi salah dibandingkan satu seluruh tertinggi di dunia. Kita berada di 5%, di antara negara G20 kita salah satu yang tertinggi. Dan ketidakpastian geopolitik dan geoekonomi ini, alhamdulillah kita mampu menjaga pertumbuhan ekonomi masih tetap tinggi dibandingkan seluruh dunia. Kita berada Dibandingkan seluruh 5%. dunia. Di antara negara G20 kita salah satu yang Di tertinggi antara G20. dalam kondisi sekarang. Bagus Kita Bapak. mampu menjaga inflasi di sekitar Sidang 2%. Kabinet Paripurna. Salah satu terendah di G20. Ini juga berkat hasil kerja keras kita semua. Kita punya teknik-teknik memantau dan mengendalikan inflasi, saya kira yang kurang diajarkan di fakultas-fakultas ekonomi dunia. Dan ini saya harus katakan salah satu teknik mengendalikan inflasi yang dirintis oleh pendahulu saya, Presiden Joko Widodo. Harus kita akui, mungkin pengalaman beliau sebagai wali kota, sehingga beliau dengan teliti bisa menemukan bagaimana memantau dan mengendalikan inflasi. Ini jangan dianggap remeh. Banyak negara yang hebat pertumbuhannya, inflasinya sangat luar biasa. Industrinya bagus, inflasinya sangat tinggi. Argentina saya kira yang begitu optimis 1-2 tahun yang lalu, kondisinya saat sekarang juga tidak bagus. Dan banyak negara yang Bagus inflasi Argentina. masih sulit untuk dikendalikan. Defisit APBN kita jaga di bawah batas 3% dari PDB. Juga salah satu terendah di antara G20. Mungkin terendah di dunia. Lapor Ketua, kondisi saat ini di Rawapitu, lumbung pangan Indonesia. Lumbung pangan Indonesia ini keadaannya. La ilaha illallah. Bu. Ya Allah, miris banget ya. Sampai gak bisa jalan tuh. Banyak perumahan itu. Rusaklah motor tu. Dekat bawahnya itu kan kena. Malah yang bawa perempuan itu ada lori dekat belakang. Jan gak habis pikir iki dalan apa blombangan to jane. Kok iso ya Allah sak dengkul ngono kuwi. Ini yang baru, yang seram ini. Pak Presiden, ini jalan kami di Rawapitu, Tulang, Bawang Lampung. Kayak ini mukanya agak pucat kan Jan, ndur traktor kayak. La ilaha illallah. Mantap. 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 La ilaha illallah. Coba Pak, dilihat Pak, seperti ini Pak. Diperbaiki Pak, kasihan rakyat. Kalau enggak didandani berarti dihancurkan aja. La ilaha illallah. Dalan di sini Bude. Dalan Rawapitu ya. Mantap ya Rawapitu ya. Iya. Ada kalau mengenai ya. Iya. Lebih parah daripada kampung saya ini jalannya.
Modalan Pak De, hati-hati. Rawa Pitu nih bos, rame. Nak tarik itu ya, nak tarik. Jalan dari Rawapitu. Satu Indonesia, orang paling sabar itu orang Rawapitu. jangan tanyakan kesabarannya kan. Aduh, Teko ibu gitu. Arab apa ya? nang pasar. Dulu ibuku 20 tahun yang Selamat datang di Jalan Rawapitu. Bukan sawah, Rawapitu di bukan Lampung. rawa, tapi jalur resmi menuju kesabaran tingkat dewa. Di sini, motor bukan cuma kendaraan, tapi alat uji nyali. Mobil boleh lewat, asal siap jadi perahu darat. Puluhan tahun berlalu, lumpurnya tetap setia. Janji pembangunan kayaknya ikut tenggelam bareng aspal yang gak pernah datang. Kalau hujan turun, jalan berubah jadi sawah premium. Bedanya, petani panen padi, warga panen emosi. Katanya ini jalan umum, tapi rasanya kayak jalur off-road khusus orang sabar. Mungkin pemerintah lagi nunggu lumpurnya mateng dulu. Jalan biar umum? sekalian bisa ditanami harapan. Rawapitu bukan cuma nama, tapi konsep hidup. Melangkah pelan, jatuh bangun, dan jangan berharap terlalu tinggi. Kalau suatu hari jalan ini mulus, itu bukan mimpi, itu mukjizat. Kalau Anda ke sana, ada di lokasi yang belum ada di lokasi Anda ke sana, ada daerah yang belum dapat logistik. Ini sekretaris Pak Prabowo. Sampaikan ke TNI, Polri, Basarnas, dan PB, Pak, titik ini belum ada logistik, desa ini belum, pasti langsung dikerjakan. Ya. Nah, makanya kita akan memviralkan video tersebut, para sahabat. Diminta warga segera lapor jika ada yang belum tersentuh bantuan. Mau lapor kemana? Biasanya petugas itu mencari warga yang belum tersentuh bantuan. Fungsinya petugas itu ngapain kalau nggak mencari warga yang belum tersentuh bantuan itu? Takkan warga nak mencari petugas? Di saat bencana alam kayak gini, warga harus mencari petugas kayak gitu. Nanti kalau di saat pemilihan, whatever lah pemilihan apa saja, DPR ke, presiden ke, petugas yang mencari warga gitu. Tapi kan 50 helikopter sudah diterbangkan. Takkan belum ada warga yang tersentuh? Jangan-jangan Apa kes ni? Arab Saudi kaya minyak, Qatar pun kaya. Tapi ekonomi Islam, kejap. Malaysia nombor 1 terkuat di dunia? Jom kita Malaysia lihat. nombor Orang terasa 1. pelik ke? Negara super kaya pun tak dapat potong Malaysia dalam ekonomi Islam. 11 tahun berturut-turut tau. Bukan setahun 2 tahun. Macam mana negara kecil macam kita ni boleh pukul habis negara Arab? Ramai ingat ekonomi Islam ni tentang duit. Padahal kekuatan sebenar Malaysia bukan pada kekayaan sumber, tapi pada sistem, standard dan governance. Kenapa Malaysia nombor 1 dunia? Standard halal Malaysia paling ketat dan paling diiktiraf global. Banyak negara rujuk piawaian JAKIM. Industri kewangan Islam paling matang dan stabil. Bank-bank kita pun jadi benchmark dunia. Ekosistem syariah lengkap dari makanan halal, pharmaceutical, kosmetik, fashion patuh syariah sampai ke pelancongan. Sebab tu indeks GIEI Malaysia ialah 165.1. Arab Saudi di tempat kedua, UAE di tempat keempat, Turki, Qatar, Pakistan, Jordan. Semuanya bawah skor. Indonesia nombor 3. Ini bukan soal kebetulan, tapi hasil binaan sistem konsisten lebih 1 dekad. Dan masa depan makin cerah menjelang 2030. 540 juta anak muda Muslim dijangka jadi pengguna terbesar dunia. Dengan platform dan pengiktirafan global yang kita ada ni, peluang sedang terbuka luas. Halal tech, halal food, syariah fintech, tourism patuh syariah dan industri bernilai trilion dolar. Sebab itu Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim tekankan industri halal terus dijadikan pemboleh utama ekonomi dan dimasukkan ke dalam rundingan perdagangan antarabangsa. Apa yang kita boleh belajar sebenarnya tuan-tuan? Kekuatan negara ini bukan pada minyak, tapi pada kekuatan institusi. Negara kecil pun boleh jadi peneraju dunia kalau standardnya mantap dan Malaysia dah buktikan. Renung-renungkan, isu disiar iktibar tersirat. Sekian saja daripada saya Fiknizam. Salam luar biasa.
pecah rekod lagi. Rekod apa yang pecah ni? Perdagangan Oktober yang pecah rekod lagi. Perdagangan, ekspor dan import negara kita telah melonjak ke paras tertinggi dalam sejarah. Ekspor kita meningkat sebanyak 15.7% tahun ke tahun, mencecah 148.3 bilion ringgit. Ini adalah kenaikan untuk 4 bulan berturut-turut. Pertumbuhan cemerlang ini dipacu terutamanya oleh sektor perkilangan di mana barangan E&E serta barangan optik dan saintifik mencatat nilai ekspor tertinggi setakat ini. Walaupun dunia dilanda ketidaktentuan ekonomi, industri tempatan kita masih berdaya saing. Lebih membanggakan, Malaysia terus mencatat lebihan dagangan untuk bulan ke-66 berturut-turut, membuktikan kestabilan dan kekuatan imbangan perdagangan negara. Kita juga menyaksikan peningkatan ekspor ke rakan dagang utama termasuk ASEAN, China, Kesatuan Eropah dan Taiwan, di mana ekspor ke Hong Kong dan Taiwan khususnya mencapai rekod tertinggi baharu. Saya ingin menyeru para pengekspor kita agar terus memanfaatkan 18 perjanjian perdagangan bebas kita, khususnya SIPA Malaysia UAE yang mula berkuat kuasa 1 hari bulan Oktober 2025. SIPA mampu membuka pintu pasaran lebih luas di Timur Tengah. Siapa yang kata perjanjian AD menghalang perkembangan perdagangan Malaysia 2025 ya? boleh tengok pencapaian kita. Fokus kita bukan Amerika Syarikat semata-mata. Kita sasarkan seluruh dunia. Okey guys, hari ini saya nak cerita dalam Ringgit naik senyap Perdana Menteri kita, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Bursa saham naik 30%. Tentang Malaysia menyinar on track top 30 ekonomi dunia. naik 20%. Bursa Malaysia naik hampir 30% dalam setahun. Ya. Investment kita setiap tahun 300 bilion ringgit. Nilai bursa, ni belum cerita IPO lagi. Bursa, nilai bursa 2 trilion ringgit. Correct me if I'm wrong. Nilai ekonomi GDP kita insya-Allah akan break half a trillion US dollar. Jadi saya rasa ini ada pencapaian yang baik. Dengan ada benda ni insya-Allah rakyat-rakyat orang marhain akan dapat beli barang lebih murah. Right? Mungkin tak terasa lagi. Lepas ni kita beli phone lebih murah, beli laptop lebih murah, beli minyak yang import dari luar, semua ni akan jadi murah. So bagi saya ni ada satu pencapaian yang bagus untuk Perdana Menteri kita. Ya, dan saya harap Malaysia akan jadi lebih membanggakan. Nah, itu dia para sahabat dan teman-teman video yang sudah kita simak bahwasanya Indonesia sudah number 1 di dalam dunia negara G20 para sahabat. Number 1 pertumbuhan ekonominya para sahabat. Ini merupakan peringkat yang is the best lah menurut Mas Farhan, karena di peringkat number 1 pun Amerika pun kalah, Singapura pun kalah para sahabat, Arab Saudi pun apalagi. Indonesia pertumbuhan ekonominya terbaik dekat negara-negara G20. Memang dalam pidato Bapak Prabowo para sahabat, siapa yang nggak tahu tentang media-media yang dikeluarkan di pidato-pidato Bapak Prabowo. Tetapi secara realiti, secara fakta di lapangan dekat Indonesia, lapangan pekerjaan masih sangatlah minim yang diciptakan para sahabat. Yang diandalkan MBG, makan siang gratis para sahabat. Bahkan gaji-gaji guru yang sudah viral beredar di media sosial itu lebih mahal ketimbang gaji tukang cuci ompreng dekat sana, bekasnya itu para sahabat. Yang gaji guru yang mencerdaskan anak didik mahasiswa kok malah lebih murah? Itulah pertanyaannya para sahabat. Dan kalau dikatakan Indonesia ekonominya terbaik dekat negara G20, memang rasanya pelik karena yang beredar di video media sosial di Lampung para sahabat, jalanan yang berlumpur, kalau ditanamkan padi ataupun jagung boleh tumbuh, boleh jadi ladang sawah ataupun jadi ladang jagung para sahabat. Tetapi kita iakan saja para sahabat. Tetapi kita harus menyuarakan karena dari sekretaris Teti Dedi para sahabat, ini sekretaris Bapak Prabowo, katanya harus disampaikan mana yang harus mana yang belum tersentuh bantuan itu yang terjadi dekat Aceh para sahabat. Itu kita meskipun itu jalan yang tidak tersentuh dengan aspal sekalipun dari pemerintah, kita harus menyuarakan itu karena dari orang pemerintah harus disuarakan katanya para sahabat, harus dilaporkan. Saya melaporkan jalan itu, kasihan masyarakat. Ada lagi juga ibu-ibu yang dorong motor para sahabat itu tak jalan.
mutunya betul-betul tak jalan. Tetapi para sahabat, dengan ekonomi Malaysia yang menjuarai dunia, semua dunia kagum kepada Malaysia, aku tak heran dengan yang Malaysia ini yang mereka mendapatkan ranking 1. Ranking 1 loh dekat ekonomi Islamik dunia para sahabat. Bahkan Arab Saudi pun kalah. Malaysia itu memang dikatakan terbaik, aku percaya. Karena apa para sahabat? Ringgit semakin kukuh, bursa saham makin naik macam itu. Dan Malaysia ini juga bisa mensejahterakan masyarakatnya. Itu yang paling penting, mensejahterakan masyarakat. Indonesia, mana ada masyarakat sejahtera dekat Indonesia? Yang sejahtera itu pemimpinnya saja, masyarakat banyak sengsara. Mungkin videonya sampai di sini para sahabat dan teman-teman. Apabila ada kata benda yang silap, Mas Ram minta maaf sebesar-besarnya. Mohon dibenarkan di kolom komentar. Undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.